Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat, amma ba'd. Hadirin hadirat anak-anakku semuanya, siswa-siswi, santri-santriwati Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah beserta wali murid, wali santri, rahimakumullah. Semoga kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan silsilah pengajian Ramadan, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa. Dalam kali ini kita akan membahas tentang faslun fi fununin syatta, yaitu ini bagian yang terakhir. Tapi tidak semua saya akan baca, tapi kita beristifadah, ya, bertabarruk, ngalap berkah. Nah, kita sidik dibaca, muga-muga kita semuanya mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini ada ya Ali. Nah, ini sab'atun min ummati fil jannah. Kemungkinan ini bukan sab'ah ya, tapi sittatun. Soalnya isinya ada 6. Syabun ta'ibun waman tasaddaqa sirron waman yuaddi sholatad duha waman kana dhahabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahidin ma'al imami waman tama'at ainahu min khasyatillah waman zahamal ulama fi majalisihim. Nabi di sini berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang umatnya yang besok berada di surga. Besok iku ono umate Kanjeng Nabi, ono golongan umate Kanjeng Nabi sing mlebu ning nggone surga. Sapa kabeh iki sing dipesenke? Sinten semuane niku? Sinten kok semuane? Syabun ta'ibun, yang pertama adalah pemuda atau wong nom yang tobat. Jarang kita ketemui. Biasanya anak muda itu dihabiskan untuk foya-foya, ya. Anak-anakku sekalian, ya, kalian ketika mendapatkan uang pasti tak lain yang diberikan adalah jeng-jeng atau jalan-jalan kemana, atau mungkin saja bisa COD, entah itu COD dengan seorang pedagang yang benar-benar membeli, atau juga bisa COD dengan seorang wanita yang tujuannya tidak untuk bertransaksi. Nah, ini yang membahayakan. Nah, salah satu golongan umat Nabi yang masuk surga yang pertama adalah syabun ta'ibun, yaitu pemuda yang taubat. Pemuda tapi taubat. Sifat tobat itu biasanya dilakukan oleh orang tua, tapi ini adalah ada pemuda yang tobat, ya. Anak-anakku semua, jombloan-jomblowati rahimakumullah, jomblo fisabilillah, semoga kalian termasuk golongan para pemuda yang bisa bertobat. Golongan yang kedua adalah waman tasaddaqa sirron, yaitu orang yang mau bersedekah dengan cara diam-diam. Bersedekahnya itu diam-diam, ibarat bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, tidak diperlihatkan kepada halayak umum. Memang ada kalanya sedekah itu perlu untuk dilihatkan, ya. Ada juga sedekah yang tidak perlu dilihatkan. Semuanya penting ini. Ya, terus kapan niku Pak sedekah sing perlu diduduhke? Contone sampean bangun masjid, kok sampeyan desamu bangun masjid ana madrasah diniyah, wonge pelit-pelit. Nah, ini untuk memantik atau untuk memancing gairah para warga untuk bersedekah, maka perlu. Nah, Pak Lurah sudah sedekah 10 juta katakan, atau 100 juta. Nah, Pak ini sudah sedekah sekian. Ini penting biar untuk kita falyatanafasil mutanafisun, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ada kalanya jangan semuanya itu diperlihatkan. Ada kalanya yang disimpan atau di-share. Share itu apa?
rahasiakan bisirril Fatihah. Makanya lucu ketika ada orang membaca bisirril Fatihah, a'udzubillah, namanya sir kok. Ini sir ya, arti kata sir. Yang selanjutnya adalah waman yu'addi sholatad duha, yaitu orang yang menjalankan sholat duha. Orang yang menjalankan sholat duha itu termasuk golongan Nabi yang masuk golongan umat Nabi besok di surganya. Ini yang ketiga, sholat duha. Yang keempat adalah wa man kana dhahabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahidin ma'al imam. Wong mau, orang ini, jenis ini, susah ini, yaitu orang yang lebih rela hartanya hilang, ya. Dia lebih rela hartanya hilang daripada dia kehilangan sholat jamaah, ya. Jamaah dengan imam. Mending aku kehilangan sandal. Padahal kalau umumnya orang, ya termasuk saya, makanya kita latih. Ini mana mau pergi ke masjid, mau telat, wah nggak ada sandal, sandalnya malah hilang. Nah, tapi yang dimasukkan Nabi yaitu dia lebih rela umat yang masuk surga. Sing kepiye mau, wongi luwih rela. Dia lebih rela hartanya hilang daripada dia ketinggalan atau tidak melakukan sholat jamaah. Nah, selanjutnya yaitu yang ke berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, waman dama'at ainahu min khosyatillah. Wah, ini orang yang bergelimang atau bercucuran air matanya. Bercucuran air matanya karena apa? Bukan karena hutang, bukan karena dimarahin gebetan atau pacari nesu, diputus pacari terus nangis. Bukan, tapi min khosyatillah, benar-benar takut kepada Allah. Nah, ini termasuk golongan yang umat Nabi yang masuk surga. Berat memang. Nah, termasuk itu ada di dalam kitab Abi Jamroh itu. Barang siapa yang ketika tengah malam dia membaca la ilaha illallah bimaddil lami, ada hadisnya ini ya. Lamnya dipanjangkan la ilaha illallah, ada tambahnya di syarahnya itu Muhammadur Rasulullah. Bi Jamrah itu ringkasan dari kitab Sahih Bukhari. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ada seseorang ono wong sing gelem maca ngono iku mau bengi-bengi tapi dan wong mau pas maca iku iso kelingan dosa terus iso nangis. Nah, ini semoga termasuk dalam waman dama'at ainahu min khosyatillah, yaitu wong sing mili, brebes mili, bukan kaya lagune Via Valen, brebes mili atau lagunya siapa itu. Ya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir yaitu waman zahamal ulama'a fi majalisihim, ya, yaitu orang yang berdesak-desakan, wong sing pengen yang namanya berdesak-desakan dengan para ulama, kumpulane para ulama. Ini masyhur, wong nek kumpulane bakul minyak, kumpulane bakul minyak ya ambune wangi. Wong nek kumpulane bakul utawa kue kumpul wedhus aja bakule. Barangkali ada wali murid yang profesinya sebagai bakul wedhusnya saja. Kalian walaupun kumpul dengan wedhus, ketika keluar dari komunitas perwedusan itu, nanti bau kamu akan terasa perengus, padahal kamu tidak termasuk jenis dari wedhus. Ini adalah, kalau di sini disebutkan 7, kemungkinan ini sekali lagi sabkul kolam atau ada kesalahan, tapi ternyata isinya ada 6 ya. Sekali lagi kita meringkas, ada golongan nabi, umat nabi yang masuk surga, yaitu ono 6. Yang pertama siji sabun taibun, wong pemuda sing tobat. Angel iki, angel. Aja kaya mau sing winginane ya. Kecil foya-foya, muda kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surgane mbahmu tapi ya kan enggak seperti itu. Sabun taibun ya, mulai dilatih. Kalau ketika pemuda, ketika masih muda itu senang atau gemar untuk tobat, insya Allah nanti tuanya juga akan terbiasa untuk melakukan taubat ya. Sing nomor loro yaiku wong sing sedekah sirri, sedekah sing ngumpet-ngumpet ya.
Angger menehi ana wong utawa dokokno ning masjid, ora ana wong sing ngerti, ora usah ditulisi. Oh iki paijan karo paijo. Ditudono ki lho aku nyumbang masjid 100 juta. Kowe ora tau, nah iku malah lebih menyakitkan. Sing nomor 3 wong sing sregep salat duha ya, termasuk golongane Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi sing ning ngene surga. Sing nomor 4 angel iki angel, termasuk aku angel. Aku lebih baik mengakui daripada aku ngapik-ngapik kan gitu ya. Namanya orang kadang yang namanya jamaah. Dalam jamaah pun itu kan berbeda pendapat tentang hukumnya ya. Wong sing lebih wa man kana dhahabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahidin ma'al imam. Dia lebih rela kehilangan sesuatu daripada kehilangan jamaah. Ya paling enggak kalau bisa jamaah ya jamaah. Ya kalau enggak bisa ya sholat sendiri. Pokoknya anak-anakku semuanya jangan sampai meninggalkan sholat ya, walaupun sholat sendirian. Pesen temenanan ini ya. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu waman damat ainahu min khasyatillah. Orang yang bercucuran air matanya, brebes mili, nangis geteh, tapi wedi krana Gusti Allah. Kemudian yang terakhir adalah wong sing berdesak-desakan utawa seneng kumpul karo ning ngene majelise para ulama. Saya kira cukup, semoga ada barokah manfaatnya. Untuk menutup kitab kajian kitab ini ya, ini adalah fasal yang terakhir. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaatnya, dan mari kita sejenak membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, kemudian kepada Sayyidina Ali, kepada penulis kitab ini, dan kepada kita semua keluarga besar Madrasah Aliyah Al-Irsyad. Semoga diberikan keberkahan setelah mempelajari, setelah mengaji kitab ini. Semoga kita diberikan keberkahan, kemanfaatan, hidup kita akan semakin berkah ya, semakin berkah, dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga, mari kita berdoa, semoga COVID-19 ini cepat-cepat minggat ya, amin ya rabbal alamin. Alfa bisir ila hadratin nabil mustafa sayyidina ala hadhihi niyah sholihah bi syafaatin al-fatihah. See you next time ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.